Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel unboxing dan review. Kita mau melanjutkan pembahasan tentang CCTV V380 Pro Y33A atau seri sebelumnya, karena Y33A atau di seri sebelumnya itu pengaturannya hampir sama. Yang akan kita bahas adalah fitur-fiturnya. Fitur apa saja yang ada di dalam CCTV ini. Walaupun kalau di depan itu sudah ada tulisannya seperti ini, teman-teman ya. WiFi, Night Vision, two-way intercom, ada HD video, kartu memori, remote. Tapi kita nanti akan lebih spesifik lagi. Jadi sekali lagi untuk yang Y33A atau di seri sebelumnya itu 1112 hampir sama. Hanya yang di 33A itu ada menu yang dipindahkan ke dalam menu utama. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah tampilan utama dari layar CCTV. Kebetulan aku sudah ada 3, teman-teman. Ini, ya. Jadi kita akan bahas fitur-fitur apa saja yang ada dalam CCTV ini. Yang pertama, kita akan lihat menu yang di sini dulu. Ini menu yang pertama ini adalah dia menunjukkan berapa device atau berapa CCTV yang terinstall, yang terkonek ke sini. Tuh, terus kemudian yang kedua, nah menu utama itu ada di sini, teman-teman. Dan ini menu setiap CCTV sama, CCTV yang sudah terinstall maksudnya. Yang pertama ada cloud storage. Ini tentu saja berbayar ya, teman-teman ya. Terus kemudian general, ini kita lihat isinya apa. General ini untuk nama. Jadi kalau misalnya CCTV teman-teman ada di teras, nanti dikasih nama teras misalnya. Nah, kalau device ID-nya ini 5018 dan seterusnya. Ini untuk mengkonekkan dari CCTV ke HP-nya. Terus kemudian ada lagi network. Network ini jaringan yang dipakai oleh CCTV-nya. Artinya kalau misalnya teman-teman di WiFi di rumah pakai WiFi, nah itu WiFi ini yang dimaksudkan. Terus selanjutnya password biasa ya, device time. Device time ini UTC plus 07, ini waktu Indonesia. Kemudian ada lagi firmware version. Ini biasanya sudah update karena kan mesti update dari Play Store ya. Terus lagi ada alarm setting. Nah, di sini alarm setting mau di on kan atau tidak. Di sini. Kalau aku pribadi alarm ini nggak tak hidupkan ya, karena terlalu berisik sih sebenarnya. Terus alarm periode. Di sini mau dikasih 24 jam setiap hari atau di jeda waktu nih. Kalau misalnya sini defaultnya antara jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian malam dari jam 20 sampai jam 8 pagi, atau di bawahnya ada custom. Itu. Cuma kalau aku pribadi ini nggak tak install, teman-teman ya, karena alarm ini nanti setiap ada pergerakan dia bisa bunyi. Terus kemudian di sini ada alarm areanya, area mana saja yang nanti bisa memicu untuk CCTV-nya berbunyi. Alarm area itu misalnya yang kotak merah ini, misalnya mau tak kasih alarm di sini. Jadi setiap kali ada pergerakan di sini, alarm akan berbunyi. Dulu awal-awal aku pernah nyoba ini dan ternyata kalau misalnya ada ayam, ada kucing lewat di situ, alarm bunyi. Kalau malam misalnya ada kucing lewat, dia juga akan bunyi gitu. Makanya kan terus jadi berisik banget.
Makanya kalau aku pribadi nggak tak pakai. Terus kemudian alarm sound. Nah, ini tak matikan aja ya karena aku sendiri nggak pakai. Terus kemudian kita loading dulu sinyalnya nih, wifi-nya. Tak ulang lagi ya. Tadi sampai di alarm ya, terus kemudian ke recording setting. Ini yang biasanya jadi banyak pertanyaan. Yang ini abaikan dulu teman-teman, tak bahas di agak belakang ya. Ini adalah jenis-jenis perekamannya. Maksudnya kita mau setting yang bagaimana. Continuous recording berarti CCTV ini dia akan merekam terus-terusan. Terus kemudian yang di bawah event recording ini adalah dia setiap kali ada momen, artinya misalnya ada pergerakan, ada motor lewat, ayam lewat, kucing lewat dan sebagainya gitu, dia akan merekam. Cuma eh, ini semuanya aku aktifkan. Yang terakhir ini record audio ya. Record audio berarti nanti di rekamannya itu ada suaranya. Terus kemudian yang di bawah ini pilihan mau di standar atau di HD gitu teman-teman. Nah, tentang ini tiga pilihan ini kalau aku pribadi menyarankan untuk ini diaktifkan semua saja. Karena dari pengalaman aku sendiri kalau misalnya hanya event recording ternyata tidak terus kemudian setiap momen itu bisa kerekod. Bisa saja ada yang terlewat. Makanya untuk antisipasi itu kita memakai continuous recording ya. Settingan untuk continuous recording ini aku hidupkan teman-teman. Nah, kalau yang bawah ini yang video quality mau standar atau yang HD, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Kalau aku pakai yang ini, yang standar saja. Terus di bawah di sini ada tips untuk memory card-nya. Nih, persyaratannya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya untuk memori yang 32 formatnya FAT32. Kalau untuk yang 64 GB exFAT tuh, gitu ya. Dan di bawah ini format SD card. Ini kalau misalnya teman-teman merasa SD card-nya bermasalah bisa di format sini. Itu. Terus kemudian ke atas ini teman-teman. Recording setting di sini ada remaining storage 4%. Kenapa ini 4%? Karena ini sudah penuh, tetapi teman-teman tidak perlu khawatir. Penuh di sini artinya perekaman ini dia otomatis akan menghapus rekaman yang ada di depan. Jadi kalau misalnya ini sudah penuh, nanti yang rekaman paling depan itu dihapus otomatis. Jadi ini tidak akan pernah penuh teman-teman. Sisa kayak gini nanti ya tetap akan seperti ini terus. Istilahnya looping ya, looping. Tuh ini untuk perekamannya. Terus kemudian kita balik ke sini ke pengaturan selanjutnya. Di sini ada IP-nya, terus apa ini? Device voice prompt. Ini maksudnya kalau misalnya CCTV-nya dihidupkan, dia akan ngomong gitu. Dan nggak penting kalau aku tak matikan sih, berisik soalnya. Nah, sekarang kita lihat untuk pengaturan yang ada di dalam kameranya sendiri. Di sini ya, kita ulang dulu. Nah, dari sini nih. Nih. Terus kemudian kita lihat yang di bawah sini. Yang di more. Di sini ada alarm, light control, preset, motion track, private mode, image setting, AI event insight, time lapse video. Alarm ini sama seperti tadi ya. Ini kalau menghidupkan seperti jalan pintas. Light control ini kalau ini dihidupkan nanti bisa apa ya? Kalau ada pergerakan dia lampunya hidup, teman-teman. Jadi kalau misalnya ini dihidupkan justru malah ketahuan kalau di situ ada CCTV-nya. Terus kemudian preset PTZ, sorry. Ini gunanya seperti ini. Nah, ini misalnya ada di posisi ini ya. Terus kemudian kita masukkan satu di sini. Kita masukkan di sini. Bentar dulu loading. Nah, sudah.
Gunanya adalah pada saat nanti mati lampu misalnya, terus CCTV-nya nge-restart, dia akan balik ke posisi ini, teman-teman. Fungsinya itu. Oke, kita kembali motion track. Motion track berarti dia bisa mengikuti pergerakan ya, kalau ada yang bergerak. Kemudian private mode. Ya, private mode berarti mode pribadi. Terus kemudian image settingnya di sini mau auto, full color atau black and white. Biasanya aku ada di auto ini. Auto kalau menurut pengertianku kalau misalnya dia siang dia berwarna, tapi kalau malam biasanya hitam putih. Cuma, nah ini yang full color ini aku belum pernah nyoba nih. Terus kemudian black and white ya, black and white. Hitam dan putih lah maksudnya ya. Biasanya aku ada di settingan ini. Tapi kemungkinan kalau full color malam sama siang kemungkinan sama. Tuh, terus kemudian lagi ke AI. Aku belum pernah nyoba yang AI ini. Karena biasanya kalau urusannya sama AI nanti berbayar. Nah kan kayaknya berbayar teman-teman. Terus setelah AI ada timelapse. Timelapse berarti mempercepat ya waktunya. Berarti nanti dalam perekaman 1 menit misalnya nanti hanya akan ada berapa detik gitu. Terus kemudian di sini ada PTZ. PTZ ini dia untuk menggerakkan kamera ke kanan, kiri, atas, bawah. Terus kemudian snapshot untuk mengambil gambar langsung. Misalnya seperti ini. Kalau kita pencet, dia akan langsung ngambil gambar. Oh, tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita pencet snapshotnya ini, dia akan langsung ngambil gambar. Tuh, itu ya. Kalau ini mikrofon berarti untuk suara. Kalau recording ini dia untuk merekam langsung. Jadi kita nggak usah ngambil dari kartu memorinya. Kita bisa record langsung dari sini. Kita pencet. Nah, nanti dia akan rekam. Ini di sini nih atas. Tuh. Gitu teman-teman. Nih, ya. Terus kemudian di sini juga ada setting. Nah, setting yang ini sebenarnya adalah hampir sama dengan settingan-settingan yang sudah kita bahas sebelumnya nih. Alarm setting, recording setting, like setting, PTZ speed setting. Nah, ini untuk PTZ speed setting horizontal direction atau vertical direction. Horizontal itu berarti dia kameranya akan bergerak ke kanan dan kiri ya. Semakin ini ke atas sini, semakin geser, maka pergerakan kameranya itu akan lebih cepat kalau digeser ke kanan atau ke kiri. Itu. Jadi kalau saran aku itu mending kita kasihkan di bawah saja, mungkin di angka 3 lah. Karena biasanya kalau semakin cepat nanti dia akan jauh, lompatnya itu akan semakin jauh. Terus kemudian ada PTZ Auto Patrol, ini untuk patroli tapi aku jarang pakai sih. Jarang pakai ini. Terus kemudian private mode tadi sudah ya, device volume setting ini mau seberapa volumenya, tapi kan ini dimatikan ya posisinya jadi itu nggak hidup. Terus kemudian advance setting tadi juga sudah dari suara, terus segala macam anti flicker ini sebenarnya didiamkan saja. Terus apa lagi? Ini bisa di reboot kameranya dari sini ya, bisa di restart nih dari sini. Terus yang tadi sempat agak lupa tak bahas di depan, jadi CCTV ini sudah menggunakan SD card ya. Makanya tadi kan kita bahas tentang perekaman recordingnya. Nanti di atas atau kadang di bawah atau kadang di samping gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita mau melihat hasil rekamannya? Kita ke atas ini teman-teman ke menu playback ya. Kita pencet menu playback terus kemudian kita ke bagian micro SD. Nah, di sini yang tampil adalah di bagian timeline ya. Timeline ini dia yang continuous recording. Jadi dia akan terus ngerekam. Yang teman-teman lihat ini adalah continuous recording.
rekaman dari beberapa waktu yang lalu. Ini jam 12.50 lebih sekian. Tapi kita ke sini ya. Kita ke bagian event group. Nah, di sini teman-teman. Event group kita lihat. Di sini ada rekaman dari ini maksudnya ya 12 sampai jam 1. Terus di sini ada rekaman dari jam 11 sampai jam 12. Terus lagi jam 10 sampai jam 11 itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen melihat rekaman yang tadi ya, misalnya teman-teman pengen lihat tadi jam 12 misalnya, jam 12 lebih 2 kita lihat. Nah, ini rekaman jam 12 lebih 2 menit. Itu lihat. Kelihatan nggak? Nah, ini ya, cocok tuh jam 12. Tuh. Kalau misalnya pengen di-download, teman-teman pengen ambil videonya, teman-teman tinggal dulu. Aduh, salah. Bentar. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen download video ini di jam 12 misalnya, teman-teman tinggal ketuk di sini, terus di bawah nanti akan muncul ini. Kemudian kita klik download. Otomatis file tujuan jadi akan ke download ke device kita, ke HP kita. Itu teman-teman. Oke, sekarang apalagi kita batalkan saja. Nah, di sini ada tulisan today. Kalau misalnya kita pengen melihat apa yang terjadi di hari ini dari pagi, dari jam 12 malam misalnya. Aduh. Nah, sekarang kita ke sini nih, ke bagian today hari ini. Berarti di sini adalah apa yang pengen kita lihat di hari ini. Di sini ada kita mundur tanggal 10, tanggal 9, tanggal 8, tanggal 7. Tinggal teman-teman klik saja ini, biasanya seminggu sebelumnya masih kerekod ya, masih kerekod. Karena ini kan sistemnya looping. Jadi kalau misalnya memorinya sudah penuh, dia akan menghapus yang rekaman paling awal gitu teman-teman. Nah, secara kualitas ini sebenarnya kualitasnya sudah bagus ya, sudah HD kan, sudah HD. Kalau malam pun bagus, dan di video sebelumnya sudah tak bahas bahwa ini menggunakan inframerah. Jadi kalau misalnya di kondisi yang gelap sekalipun, dia masih akan tetap terlihat ya, tetap akan terlihat walaupun tidak secerah kalau misalnya waktu siang hari, tapi tetap akan terlihat untuk ngawasi kondisi sekitar. Nah, untuk CCTV yang misalnya kayak kalau punya aku tuh yang satu ini nih. Nah, yang di bagian ini kalau malam memang dia agak bures karena CCTV ini tak letakkan di belakang kaca. Jadi kalau kacanya nggak bening ya otomatis hasilnya juga nggak bening. Makanya saran untuk teman-teman jangan meletakkan CCTV di belakang kaca karena inframerahnya juga akan terganggu, akan memantul teman-teman. Nah, oke, seperti itu dulu pembahasan V380 CCTV Y33A atau seri sebelumnya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala atau yang mau ditanyakan, boleh komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.